يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وزد على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويسر لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segala keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Ada 5 pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa malaikat Jibril adalah sayyidul malaikah, pemimpin dari seluruh malaikat. Dan kita ketahui bahwa malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu pesan dari Allah kepada baginda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan 5 pesan kepada kita selaku umat Rasulullah. Pesan pertama beliau sampaikan, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesuka hati kalian di dunia ini. Tapi ingatlah, suatu saat kalian akan menjadi mayat atau menjadi bangkai. Kita yakini satu keniscayaan bahwa setiap makhluk pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Ta'ala nyatakan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Yang tidak pernah merasakan kematian hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu sifat Allah disebut dengan Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Artinya selain Allah adalah makhluk pasti merasakan kematian. Dan ketika seseorang meninggal dunia, tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, akan diberikan balasan, ganjaran pahala dan kebaikan di hari kiamat. Dan juga sebaliknya, yang membuat perbuatan-perbuatan jahat di dunia juga akan mendapatkan balasan di hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Nah, orang ketika di alam akhirat dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, ialah orang yang sebenar-benarnya sukses. Jadi kesuksesan yang sesungguhnya itu bukan di dunia, tapi kesuksesan yang sesungguhnya itu ketika seseorang berhasil masuk ke dalam surga, maka itulah yang disebut sukses.
114 surat, 6.666 ayat di dalam Al-Quran, tidak ada satupun wahyu dari Allah yang menyatakan orang itu sukses di dunia, tidak ada. Tapi ketika Allah berfirman menyatakan orang yang sukses yang sesungguhnya adalah orang yang sukses di akhirat. Faqad faz, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khushu'un. Orang yang sukses di dunia dikatakan yang sholatnya khusyuk. Itu bukan dunia, itu akhirat. Jadi tidak ada satu ayat di dalam Al-Quran Allah memberikan apresiasi dan pujian ketika seorang hamba mencapai kesuksesan duniawi, tidak. Tapi yang Allah sanjung dan Allah ingatkan adalah orang yang sukses di akhirat. Mereka lah sebenar-benarnya orang yang sukses. Kenapa demikian? Karena kesuksesan yang ada di dunia sifatnya sementara, bukan abadi. Kita punya sertifikat tanah, sertifikat rumah, bertuliskan pemilik tanah, pemilik rumah, nama kita. Tapi hakikatnya bukan pemilik, kontrak semuanya. Kenapa? Suatu saat dia akan tinggalkan. Tapi pemilik yang abadi jika dia berlangsung sampai di akhirat. Itu yang dikatakan semua kehidupan dunia di sini akan dipermalukan oleh kematian. Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kematian yang kalian lari daripadanya pasti dia menyusul kalian dan dia akan kembalikan kalian ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menghitung seluruh perbuatan kalian di dunia ini. Maka satu keniscayaan manusia pasti mati dan seluruh makhluk pasti mati. Maka jangan jadikan cita-cita tertinggi kita hanya sebatas di dunia. Tapi cita-cita tertinggi kita adalah kesuksesan di akhirat. Tidak mengapa sukses di dunia, tapi jangan lupa bahwa dunia ini sementara, sesaat dibuat. Tapi kesuksesan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Ini adalah pesan dari malaikat Jibril, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hati kalian di dunia, tapi ingat suatu saat kalian akan menjadi mayat. Nabi Isa memberikan nasihat, ad-dunya qintara fa'buruha wa la ta'buruha. Dunia ini jembatan, dilewatin saja, jangan kau tinggal di jembatan. Dia hanya tempat transit persinggahan sesaat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Posisikan diri kalian di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang menyeberangi jembatan. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, ad-dunya darun liman daralahu wa malun liman la mala lahu. Dunia ini adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah dan harta bagi orang yang tidak punya harta. Semuanya sifatnya temporer, sesaat, dan suatu saat kita akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala untuk kita hidup di kehidupan yang sesungguhnya. Dunia kasara gharra man ra'ahu wa khaba man rajahu. Dunia ini fata morgana, menipu bagi orang yang melihatnya, sia-sia yang banyak berharap kepadanya. Wasiat yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, ahbib man ahbabta fa innaka mafariquh. Cintailah apapun yang ada di dunia ini, tapi ingat suatu saat kalian akan berpisah dengan apa yang kalian cinta. Kita mencintai anak kita, istri kita, orang tua kita, semua itu suatu saat akan berpisah. Cinta yang abadi, cinta yang sejati adalah cinta yang berlanjut sampai di akhirat dan memberikan kebaikan sampai di akhirat. Itu yang dikatakan di dalam Al-Quran, al-yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughnihi. Di hari itu seseorang lari dari istrinya, anaknya, saudaranya, orang tuanya. Kenapa mereka lari? Karena saling menuntut. Kenapa menuntut? Karena tidak ada sumbangsi kebaikan dan perintah kebaikan ketika hidup di dunia. Tidak mendidik anak-anak kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah.
tidak mendidik anak-anak kita mengenal hukumnya Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi hujjah baginya di yaumil qiyamah. Maka ini pesan daripada malaikat Jibril, silakan kalian cintai apapun di dunia ini, tapi ingat suatu saat kalian akan berpisah dengan apa yang kalian cinta. Tidak ada cinta sejati kecuali cinta yang berasaskan kecintaan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Wasiat ketiga, i'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Silakan kalian lakukan apapun di dunia ini sesuka hati kalian, tapi ingat setiap perbuatan kalian ada konsekuensinya, ada balasannya dari Allah. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Kalau kalian berbuat baik, Allah akan balas kebaikan di alam akhirat. Man zara' hasad. Siapa yang menanam benih kebaikan, maka niscaya dia akan memanen hasil kebaikan di akhirat. Jadi kita diberikan kebebasan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan jalan fujur, jalan takwa, jalan dosa, jalan taat. Kita dibebaskan memilih. Yang ingin memilih jalan fujur silakan, tapi ingat ada konsekuensi di akhirat. Yang ingin memilih jalan takwa silakan, dapat ganjaran kebaikan. Di akhirat nanti Allah akan memberikan ganjaran berlipat ganda dan dimasukkan ke dalam surga. Maka ini pesan yang ketiga yang disampaikan oleh malaikat Jibril, i'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Beramallah sesuka hati kalian, sesungguhnya kalian akan dibalas atas segala perbuatan kalian. Pesan yang keempat, malaikat Jibril menyatakan syaraful mu'min qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan orang beriman yaitu dia sering melaksanakan sholat di tengah malam. Ini adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita lakukan. Kalau kita bisa rutin sesekali untuk melaksanakan sholat malam, sehingga dia menjalin koneksi khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asallahu yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam gunakanlah tambahan sholat malam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan kepadanya pangkat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhal muzammil qum min laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila wazid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam walaupun sesaat, setengahnya atau sepertiga malamnya. Bacalah Al-Quran dengan tartil di waktu tersebut, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengenali hambanya yang selalu menjalin koneksi dengan Allah di tengah malam. Wasiat yang kelima, malaikat Jibril menyatakan izzuhu istighnahu 'anil nas. Kemuliaan orang beriman di dalam hatinya yang dia andalkan hanya Allah. Dia tidak mengandalkan makhluk, tapi semuanya dia sandarkan kepada Allah. Jika ada masalah, pertama kali yang dia curhatkan adalah Allah. Jika ada problem, yang pertama kali yang dia ingat adalah Allah. Jika ada masalah, yang pertama kali ia sebut adalah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Karena kekuasaan mutlak sepenuhnya di tangan Allah, bukan di tangan makhluk. Makhluk la yanfa wa la yadur. Makhluk hakikatnya tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Sepenuhnya kekuasaan absolut dan mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan konsep yang sekedar dibaca, tapi dipahami maknanya dan ditancapkan di dalam sanubari kita. Barakallahu li wa lakum fil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa salil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bikum al-amwatina innahu istaghfara fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa karim wa zid ala habibi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa hadul jum'a wal jama'ah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى النبي قديما فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض. ورضي الله تبارك عن سادتنا الخليفة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا والمسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر من ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشام. اللهم انصر إخواننا المسلمين في اليمن. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفريقيا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في باكستان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الهند. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الصين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في برما. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلبين. اللهم انصر إخواننا المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا رب البرية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا إليه فاسألوه من فضله. الذكر وذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.